أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الhisab. Baik, itulah tadi tata cara membaca Al-Quran dengan tartil. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut menentukan hukum-hukum tajwid pada ayat-ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma afidhu min haitsu afadhan nas. Thumma, ini hukum bacaan gunnah musyaddadah. Cara bacanya didengungkan 2 harokat. Thumma afidhu min haitsu afadhan nas. Ini an-nas alif lam syamsiyah bi gunnah. Cara bacanya didengungkan 2 harokat. Min haitsu أفاض
الناس واستغفروا الله إن الله غفور rahim. Kemudian ini ada nun tasydid. Ini hukum bacaan gunnah musyaddadah. Cara bacanya didengungkan 2 harokat. Hurufnya ada 2. Ada nun tasydid dan ada mim tasydid. Kemudian ada tanwin dhamma atau dhamma tanwin bertemu dengan ra. Ini hukum bacaan idgham bila gunnah. Bunyi ra yang pertama dimasukkan terhadap ra yang kedua tanpa dengung. Innallaha ghafurur rahim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Ada mim sukun bertemu mim, ini hukum bacaan idgham misli. Cara bacanya didengungkan 2 harokat. Cara membaca idgham misli ini harus bibir tertutup dengan rapat. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ fadhkurullaha. Ini ada lafaz Allah. Ini lafaz Allah yang harus dibaca tebal karena diawali harakat dhammah. Fadhkurullaha kadzikrikum. Aba'akum. A di sini hukum bacaan mad syibhul badal, mad yang menyerupai mad badal, panjangnya 2 harokat. Kemudian ba'a, ada huruf mad yang berupa alif bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ini hukum bacaan mad wajib muttasil, panjangnya 5 harokat. آباءكم أو أشد ذكرا. Ra di sini mad iwad karena harkat tanwin fathah yang dibaca waqaf. Setiap huruf yang berharkat tanwin fathah dan dibaca waqaf itu namanya mad iwad, panjangnya 2 harokat. Au ashadda dhikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu ya. Ini hukum bacaan idgham bi gunnah. Cara bacanya bunyi nun dimasukkan terhadap ya dan disertai dengung selama 2 harokat. Man yaqulu rabbana. Nah, di sini ada huruf mad yang berupa alif bertemu hamzah di lain kalimat. Ini hukum bacaan mad jaiz munfasil, panjangnya 5 harokat. A ini mad syibhul badal, panjangnya 2 harokat. Rabbana atina fid dunya. Kemudian ada nun sukun bertemu ya. Ini hukum bacaan idhar mutlak. Mengapa dinamakan idhar mutlak kok bukan idgham bi gunnah? Kan nun sukun bertemu ya itu hukum bacaan idgham bi gunnah. Karena kenapa di sini dinamakan idhar mutlak kok tidak dinamakan idgham bi gunnah? Karena nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kalimat. Kalau idgham bi gunnah, nun sukun bertemu dengan ya di lain kalimat. Jadi di sini
hukum bacaannya nun sukun bertemu ya dalam satu kalimat. Ini idhar mutlak, cara bacanya harus jelas, terang. Contoh idhar mutlak dalam Al-Quran ada 4. Pertama ad-dunya, 2 kin wa nun, 3 sin wa nun, 4 ad-dunya bunyanun, kin wa nun, sin wa nun. Ada 4 ya dalam Al-Quran. Itu semua lafaz itu ad-dunya, sin wa nun, kin wa nun, bunyanun itu harus dibaca jelas, tidak boleh dibaca dengung. Fid dunya tidak boleh dibaca fid dunya, itu tidak boleh. Wa ma lahu, hu di sini matsilah qasirah karena hak dhamir berharkat panjang dhamma, panjangnya 2 harakah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kemudian nun sukun bertemu kha, ini hukum bacaan idhar. Idhar halki, cara bacanya harus jelas. Min khalaq, tidak boleh dibaca dengung seperti min khalaq, itu tidak boleh. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirah. Kemudian ada tanwin fathah bertemu waw. Ini hukum bacaan idgham bi gunnah. Cara bacanya bunyi ta dimasukkan terhadap waw dan disertai dengung 2 harakah. Hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Kemudian di sini juga idgham bi gunnah. Hasanatan wa qina adzaban nar. Nar ini mad arid disukun karena mad yang berupa alif bertemu dengan huruf hidup yang berupa ro dibaca waqaf. Panjangnya boleh 2 harakah, 4 harakah dan 6 harakah. Kemudian ro-nya di sini ro tafhim. Mengapa ro tafhim? Karena ro berharkat, kemudian sebelumnya ada alif dan ada harkat fathah. Adzaban nar. Ulaika lahum nasibum. Mim sukun bertemu nun. Ini contoh bacaan atau hukum bacaan idhar syafawi. Cara bacanya harus jelas atau terang. Sibun. Ini ada ya sukun diawali harkat kasroh. Ini mad tabii kalimi atau mad asli. Panjangnya 2 harakah. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.